Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanutaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan karunia berupa nikmat kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melakukan salat Jumat secara berjamaah. Dan ini merupakan salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman dan penutup para nabi yang juga menjadi pembuka pintu surga pertama kali, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, para tabi'in, serta kepada setiap orang yang mengikuti para salafus saleh dengan baik hingga akhir zaman. Kami mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, khususnya diri khotib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya ayyuhallazina amanutaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam. Kisah Al-Imran ayat 102. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu 6 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang sifat orang-orang yang beruntung dan amal mereka yang terpuji di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang sifat-sifat orang yang merugi dan akhlaknya yang tercela. Hal itu terdapat pada ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'an, dan Allah taala telah mengumpulkannya dengan menyebutkan di dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran. Hadirin jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah yang pertama yaitu syukuri setiap nikmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua akan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, indahnya nikmat Allah dan agungnya pemberian dari Allah kepada para hambanya. Dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, man asbaha minkum amina fi sirabihi mu'afah fi jasadihi inda qurratu yaumihi fakana ma khairat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada dirinya, pada keluarga dan pada masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat keamanan, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa rezeki yang diberikan kepada kita. Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dapatkan manisnya iman. Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman telah mencicipi manisnya keimanan, kelapangan dada, menikmati setiap bentuk ketaatan dan kesanggupan untuk menanggung setiap derita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun ma kunna bihi wajada bihinna halawatal imana
maka nala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'ala la yuhibbu illa lillah wa ayyakur ayyauda bil kufri ba'da anna anqazahallahu minhu kama yakrahu an yukzafa bihinna. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah pun berkata, makna manisnya iman adalah kelezatan dalam melakukan sebuah ketaatan dan berani menanggung beban berat ketika menjalankan agama, serta lebih mengutamakan agama daripada dunia. Cinta hamba kepada Allah dapat terwujud dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan atau kedurhakaan. Yang selanjutnya yaitu ciptakan kebahagiaan dan hindari kesengsaraan. Rasulullah pun menjelaskan tentang kebahagiaan dunia yang banyak diharapkan oleh manusia. Sebagaimana sabdanya yang artinya ada 4 di antara kebahagiaan, yaitu istri yang soleha atau istri yang baik, tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh atau yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Ada 4 kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk atau istri yang tidak soleh, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang selanjutnya yaitu hormati siapapun yang Allah muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita agar memberikan sebuah penghormatan kepada sekelompok manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan karena kelebihan yang mereka miliki. Di antaranya adalah orang beriman yang sudah sepuh, para penghafal Al-Qur'an, dan para pemimpin-pemimpin yang adil. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Inna min ijlalillah ikrama as-sayhatil muslimin wa hamilil furni ghairil ghali fihi wal jabi anhu wa ikramazi as-sultani muqsidin." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menghormati orang yang telah beruban dari kaum muslimin dan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, dengan tanpa berlebihan atau mengurangi, serta memuliakan para penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya yaitu waspada terhadap penyakit munafik. Rasulullah yang menjelaskan tentang perilaku yang buruk di mana kita berlindung diri darinya, diantaranya adalah sifat kemunafikan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua darinya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, iza hadatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlaba wa iza wa'tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berucap maka ia akan berdusta, jika ia membuat janji maka ia akan berdusta, dan jika ia dipercaya maka dia akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu perbanyak amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menjelaskan kepada salah seorang sahabat yang berisi kebaikan, yang berisi ganjaran dan pahala dari amal ibadah dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisyami salasatin ayyamin kulli syahrin wa rak'atay duha wa an autira qabla an arquda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempesankan kepadaku untuk puasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan salat duha 2 rakaat dan melakukan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
yang mesti kita perhatikan dan dapat kita cermati dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan dalam menjalankan syariatnya dan meniti jalan sunnah dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa li syairil muslimin min kulli zambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu rabbi wa ashkuru ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumullah allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaalun bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal afa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.